Pada masa ini, perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual. Bahkan, wanita yang sudah memiliki nama besar sebagai selebriti bisa menjadi korban. Apalagi kebiasaan para artis yang selalu glamor di sosial media yang begitu tampak perbedaan dengan orang biasa di masyarakat. Namun tak sedikit artis yang mengalami masa pahit dalam meniti karir sebagai seorang artis, apalagi ada yang pernah diperkosa selama menjadi artis. Seperti yang dibuktikan oleh artis Indonesia berikut ini. Mereka harus melalui kejadian pahit yang memilukan ketika menjadi korban pemerkosaan. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum sejumlah berita deretan artis Indonesia yang pernah mengalami kasus pemerkosaan. Inul Daratista. Pedangdut Inul Daratista mengaku pernah disekap dan diperkosa oleh seorang promotor show di Batam, Kepulauan Riau. Pedangdut yang identik dengan goyang ngebor itu menceritakan kisah kelamnya. Tidak ada yang menyangka kesuksesan penyanyi kelahiran Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 1979 ini dinodai dengan kisah tragis. Berawal ketika merintis karier keartisan sebagai penyanyi dangdut, Inul tergoda tawaran manggung di Batam. Ternyata tawaran itu bukannya menjadikan Inul terkenal dan memperoleh honor, melainkan hanya penipuan. Selama di Batam, istri Adam Suseno ini malah disekap dan diperkosa bersama sejumlah penyanyi dangdut pendatang baru lainnya. Inul hanya pasrah dan berdoa. Lama-kelamaan, tanpa diduga Inul akhirnya dipulangkan meski tanpa diberikan uang sepeser pun. Anisa Bahar. Anisa Bahar memberikan pengakuan saat jumpa pers dengan menyatakan pernah diperkosa oleh Memo Sanjaya. Memo Sanjaya dulu pernah mengaku pernah menjadi mantan suami dari Anisa Bahar. Kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Anisa Bahar itu terjadi ketika dirinya masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Mulanya Anisa Bahar diajak latihan nyanyi oleh Memo Sanjaya di rumahnya dengan kondisi sepi, namun beberapa saat kemudian Anisa disuruh naik ke lantai atas lalu diperkosa. Sebenarnya hal itu tidak pernah mau diceritakan karena termasuk aib, kata Anisa Bahar. Michelle Ashley, anak Pinkan Mambo. Anak Pinkan Mambo yang bernama Michelle Ashley mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan. Dalam sebuah podcast bersama Nadia Alaidrus, Michelle mengaku pernah menjadi korban pelecehan oleh ayah tirinya. Pada akhirnya, Michelle Ashley dengan berani mengungkapkan kisah detik-detik dirinya mengalami pelecehan. Dia mengungkap menjadi korban pelecehan oleh suami kedua dari ibunya, Pinkan Mambo. Awalnya, anak Pinkan Mambo itu ragu untuk menceritakan kejadian tersebut. Namun akhirnya ia memutuskan untuk membuka suara. Dugaan pelecehan seksual yang dialami Michelle terjadi pada 2018 dan berlangsung selama sekitar 3 tahun hingga tahun 2021. Saat itu, usia Michelle Ashley baru 12 tahun. Dengan suara bergetar, Michelle menceritakan kejadian pelecehan dimulai ketika ia sedang mandi dan tanpa sengaja bertemu dengan ayah tirinya di kamar. Dia mengira bahwa ayah tirinya tidak berada di rumah pada saat itu. Aku baru saja mandi, keluar dari kamar mandi, dan mengenakan handuk. Karena lemari pakaianku berada di kamar ibuku, jadi setelah mandi, aku pergi ke kamar ibu. Aku pikir hanya akan berdua dengan kakakku dan adik-adikku, cerita Michelle. Namun, tanpa disadari oleh Michelle, ayah tirinya berada di kasur di balik lemari yang ia tuju. Disitulah kejadian pelecehan terjadi. Namun, yang membuat Michelle semakin terpukul adalah ketika ia tidak mendapatkan dukungan atau perlindungan dari sang ibu. Sebaliknya, Pinkan Mambo malah menyalahkan Michelle atas kejadian tersebut dan tidak berniat untuk membongkar masalah ini ke publik. Michelle merasa tak berdaya dan terpaksa menutupi kejadian ini selama bertahun-tahun. Lantaran sudah bertahun-tahun merasa jadi korban pelecehan, Michelle Ashley pun memberanikan diri untuk berbicara kepada orang yang dianggapnya tepat. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi ayah kandungnya meskipun hubungan mereka sempat renggang. Meskipun Michelle mengaku sempat mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pihak mantan ayah sambungnya, ia menyebut suami Pinkan Mambo itu sudah berada di balik jeruji besi. Revi Mariska. Revi Mariska merasa depresi setelah ditinggal oleh pacarnya. Setelah ditinggal oleh pacarnya, Revi Mariska sering mengunggah foto hot di sosial media. Bahkan Revi Mariska mengaku sudah pernah diperkosa namun tidak pernah dijelaskan tragedi pemerkosaan dan pelaku yang memperkosa.
Revi Mariska memberikan pengakuan di sosial media tentang dirinya yang diperkosa beberapa waktu lalu tetapi lupa kepada orang yang memperkosa dirinya. Setelah mengalami pemerkosaan, Revi Mariska mengaku merasa stres dan hampir gila dengan kondisi badan rambut dicat dan tampil seksi. Karina Ranau. Karina Ranau alias Kalina Oktarani merupakan artis yang memulai karir menjadi model. Tak banyak yang tahu, istri Epy Kusnandar ini pernah mengalami hal buruk di awal karirnya. Saat ingin menjadi seorang penyanyi, Karina mengaku diperkosa oleh seorang penyanyi yang juga pencipta lagu dangdut terkenal di Indonesia. Singkat cerita, Karin diminta untuk datang ke rumah sang musisi. Tanpa pikir panjang, Karin pun mendatangi rumah dari pencipta lagu dangdut tersebut. Disinilah Karin hampir digagahi. Karin tak menyia-nyiakan kesempatan untuk izin buang air kecil tersebut. Dengan bantuan pembantu rumah tangga, Karin langsung kabur dari rumah tersebut. Erika Charlina. Kabar mengejutkan datang dari model sekaligus artis, Erika Charlina. Dia nyaris diperkosa pada tahun 2019. Kejadian tersebut bermula saat dirinya pulang dari sebuah klub malam dalam keadaan mabuk. Dia pun menggunakan taksi online untuk kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Erika Charlina dibangunkan oleh sopir taksi online yang ditumpanginya dengan cara mengelus-elus lututnya. Bukan di rumah, Erika malah dibawa ke lokasi yang sangat sepi. Erika Charlina memilih pulang menggunakan taksi online karena tidak membawa mobil pribadi setelah menikmati live musik dan DJ bareng teman-temannya. Erika Charlina naik taksi online dalam keadaan mabuk dan capek berat sehingga langsung tertidur ketika sudah berada di mobil. Ia mempercayakan dirinya di antar sopir taksi online dengan mengikuti arahan aplikasi Maps. Namun bukannya diantar ke rumah, Erika Charlina malah dibawa ke lokasi yang gelap, di pinggir sawah, dan tidak ada rumah di sekitarnya. Sopir taksi online yang membawa Erika Charlina pun blak-blakan mengaku ingin ciuman. Usut punya usut, sopir taksi online tersebut ingin ciuman karena sedang ada masalah keluarga. Cara Erika Charlina menghindari ajakan ciuman adalah mengajak si sopir taksi online untuk menemaninya menginap di hotel. Dalam kondisi mabuk berat, Erika Charlina ganti menggoda sopir itu. Selama perjalanan menuju hotel, Erika Charlina menyalakan ponsel untuk merekam semua bukti. Salah satunya rekaman pembicaraan Erika Charlina dan sang sopir taksi online. Sesampainya di hotel, Erika Charlina bersikap beda. Bintang film Sri Mulat, Hil yang mustahil tersebut bersikap menantang akan melaporkan si sopir taksi online atas upaya akan memperkosanya.